Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang bersama saya Guru Injil Eber. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup. Tuhan masih memberikan kami kesempatan menikmati hari yang baru sampai hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan untuk mengawali setiap aktivitas kami, setiap kegiatan kami rindu menyerahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Dan juga kami rindu Tuhan berbicara lewat firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Tolong mampukan kami agar kami bisa memahami dan melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-33. Bunyinya demikian. 1 Korintus pasal 10 ayat 27 sampai ayat 33, demikian bunyi firman Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan, yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan utama Allah menciptakan kita adalah memuliakan dan menikmati Dia. Memuliakan dengan cara kita hidup dan menikmati segala berkat-Nya termasuk keselamatan yang dianugerahkannya bagi kita. Memuliakan Tuhan memang bukan berarti membuat Tuhan lebih mulia, karena Dia sudah mulia dan tidak kekurangan kemuliaan. Kemuliaan Tuhan sudah sempurna dan tidak perlu ditambahkan oleh manusia. Memuliakan Tuhan berarti mengakui dan menghargai kemuliaan Tuhan di atas segala-galanya, dan membuat kemuliaannya dikenal melalui hidup kita. Kita menghargai Dia sebagai pemilik segala sesuatu. Kita menghargai Dia yang penuh dengan anugerah. Kita menghargai Dia yang menciptakan kita dan memberi kita roh di dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali bahwa kita menghargai, memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kita. Paulus berkata di ayatnya 31, jadi baik kamu makan atau minum, ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Konteksnya dalam hal ini adalah Paulus memperingatkan jemaat Korintus bahwa kalau soal makan atau minum harus bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Janganlah melakukan apapun yang bertentangan dengan kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah, dan kepentingan sesama kita yang berkaitan dengannya. Kita harus menunjukkan perilaku sebagai seorang yang beragama dan percaya kepada Tuhan. Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, jangan melakukan apapun yang menyinggung siapapun, baik orang Yahudi atau orang Yunani, bahkan jemaat Tuhan itu sendiri. Janganlah sampai orang Yahudi dibuat berduka atau berprasangka buruk akibat perilaku kita, karena mereka begitu membenci berhala hingga beranggapan bahwa apapun yang telah dipersembahkan kepada berhala menjadi najis dan mengotori, serta membuat tercelah semua orang yang mengambil bagian di dalamnya. Juga dengan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, janganlah sampai kita memakannya. Jika itu
membuat orang-orang kafir merasa diakui dengan penyembahan berhala mereka melalui perilaku kita, yang dapat mereka tafsirkan sebagai penghormatan kepada berhala-berhala mereka. Juga janganlah sampai para petobat-petobat baru dari bangsa-bangsa yang lain yang percaya Tuhan merasa terdorong oleh perilaku kita, sehingga mereka masih mempertahankan pemujaan terhadap dewa-dewa kafir dan menyembahnya yang tadinya mereka sudah tinggalkan. Janganlah kita melakukan apapun yang dapat menjadi sarana untuk membelokkan anggota jemaat dari pengakuan imannya atau perilaku Kristiani mereka. Paulus memperingatkan jemaat Korintus untuk bersikap hati-hati dalam menjalani hidup sebagai orang percaya. Memuliakan Tuhan berarti melakukan segala sesuatu dengan berhati-hati agar tidak dapat menimbulkan sak atau kecurigaan dalam hati orang lain, baik orang percaya maupun orang yang belum percaya, sehingga semua orang yang melihat perbuatan kita turut memuliakan Bapa di surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu marilah kita sebagai orang percaya memuliakan Tuhan melalui bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana kita menjalani aktivitas kita sehari-hari. Janganlah kita membuat orang lain tersandung dengan cara kita hidup. Harusnya dengan cara hidup kita banyak orang diberkati dan memuliakan Tuhan. Paulus berkata di ayat 33, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Tuhan Yesus memberikan kita identitas baru yang melekat di dalam diri kita dimanapun kita berada, yaitu kita terang dunia. Matius pasal 5 ayat 14-16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita lakukan, baik itu di tempat kerja, di rumah, di gereja, di tempat umum, dimanapun kita berada, mari kita tunjukkan perilaku kita yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita tunjukkan identitas baru itu, yaitu bahwa kita adalah terang dunia bagi banyak orang, sehingga mereka bisa melihat dari hidup kita, mereka melihat Tuhan, mereka bisa percaya Tuhan melalui hidup kita. Jadi kita memuliakan Tuhan bukan hanya dengan doa, bukan hanya dengan penyembahan kita, bukan hanya dengan ibadah syukur kita setiap hari, namun juga kesetiaan dan ketaatan kita kepada firman-Nya hari lepas hari. Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tunjukkan sikap Kristiani kita yang sesungguhnya bagi orang banyak, sehingga mereka dapat memuliakan Tuhan lewat hidup kita yang kita tunjukkan kepada mereka, dan mereka bisa percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi berkat di sekeliling kita dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus